Kami dari kelompok 4, kelas 10-4 akan mempresentasikan materi hidrosfer mengenai air sungai. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Putri Sari Lubis. Nama saya Nadia Eka Hasanah. Perkenalkan, nama saya Elda Juwita. Nama saya Nyanyilan. Nama saya Iqbal Pratama. Saya Muhammad Alfiansyah. Nah, materi yang akan kita bahas adalah Saya akan menjelaskan air sungai. Air sungai adalah aliran air alami yang besar dan memanjang, bergerak secara terus-menerus dari hulu sumber menuju hilir muara. Sungai merupakan bagian penting dari siklus hidrologi yang memiliki peran vital dalam kehidupan di bumi. Saya akan menjelaskan proses terbentuknya sungai yang terbagi menjadi 3, yaitu erosi. Air mengikis batuan dan tanah di sepanjang alirannya. Dan kedua itu transportasi. Material hasil erosi, pasir kerikil, lumpur, dan terbawa oleh aliran air. Yang semakin deras aliran, semakin besar kemampuan sungai membawa material. Dan ketiga itu sedimentasi. Ketika aliran merambat, misal di hilir atau dataran banjir, itu material diendapkan. Proses ini membentuk delta dataran banjir atau sandbar. Yang kedua itu saya akan menjelaskan jenis-jenis sungai berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama itu sungai konsekuen yang mengalir mengikuti kemiringan lereng asli. Contohnya itu sungai di lereng pegunungan vulkanik. Dan kedua itu sungai subsekuen, terbentuk setelah erosi membentuk lembah dan mengalir sejajar lapisan batuan lunak. Contohnya itu ada sungai di daerah batuan sedimen. 3. Sungai anteseden, sudah ada sebelum perubahan geologi. Misal pengangkatan pegunungan dan tetap mempertahankan alirannya. Contoh sungai yang menembus lembah curam. Dan keempat itu sungai superposet yang terbentuk di atas lapisan sedimen lalu mengikis batuan keras di bawahnya. Ciri-ciri terbentuknya sungai. 1. Proses hujan. Debit air tergantung musim, besar saat hujan, kecil saat kemarau. Banyak ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia. 2. Proses lelehan es. Suhu air sangat dingin, umumnya berada di wilayah bersalju atau pegunungan tinggi seperti Himalaya atau Alpen. 3. Proses campuran. Debit air lebih stabil sepanjang tahun, banyak ditemukan di daerah subtropis dan pegunungan tinggi. Bentuk-bentuk sungai itu bermacam-macam, ada yang tegak lurus, bercabang, mengumpul, dan ada pula yang menyebar. Istilah yang sering dipakai untuk bentuk sungai adalah pola aliran sungai. Apa sih pola aliran sungai itu? Pola aliran sungai adalah bentuk-bentuk aliran sungai yang terbentuk karena kondisi topografi maupun geologi suatu wilayah. Nah, kalian penasaran kan apa saja sih bentuk-bentuk pola aliran sungai itu? Mari kita bahas. Apa aja sih macam-macamnya? Yang pertama ada pola aliran dendritik. Pola ini mirip seperti cabang-cabang pohon dan meliputi area yang luas. Biasanya pola ini terdapat pada daerah yang memiliki topografi yang landai hingga datar dan terdapat pada daerah yang batuan. Resistennya seragam dan cenderung lemah. Yang kedua ada pola radial sentrifugal. Pola aliran ini membentuk cabang-cabang sungai yang menyebar dari satu titik pusat. Misalnya saja adalah mata air gunung yang mengalirkan air ke segala arah. Yang ketiga ada pola radial sentripetal. Meskipun namanya hampir sama dengan pola aliran sungai radial sentrifugal, tapi sebenarnya keduanya berkebalikan loh. Di dalam aliran radial sentrifugal, saat mata air benar-benar mengalir ke segala arah, tapi beda dengan aliran sungai radial sentripetal. Air sungai akan mengalir ke cekungan yang besar atau lebih rendah. Nah, pola yang keempat ada pola rektangular. Pola aliran sungai rektangular sering ditemukan di daerah batuan beku yang tahan terhadap erosi. Aliran sungai rektangular dipengaruhi oleh patahan yang membentuk sudut-sudut saling tegak lurus. Dalam pola ini, alur sungai mengikuti struktur patahan dan mengalir lurus serta tegak lurus terhadap sungai utama dan anak sungainya. Adapun pola kelima, pola trails. Pola aliran sungai trails adalah pola aliran yang menyerupai pagar dan dipengaruhi oleh struktur geologi berupa lipatan-lipatan sinklinal dan antiklinal. Dalam pola ini, sungai-sungai mengalir secara paralel dan mengikuti kemiringan lereng serta tegak lurus terhadap sungai utama. Pola aliran sungai trails umumnya dimiliki saluran utama yang sejajar dengan sumbu lipatan. Selanjutnya, pola keenam ada pola anular. Pola aliran sungai yang mengalir melingkar seperti cincin disebut pola aliran sungai anular. Pola ini biasanya terjadi di daerah kubah atau gunung tua yang bagian tengahnya telah tererosi.
Adapun pola yang ketujuh, pola paralel. Sungai-sungai mengalir sejajar satu sama lain, umum di lereng curam atau daerah bergelombang. Kemiringan yang curam ini menyebabkan gradien sungai menjadi tinggi, sehingga air mengalir dengan cepat ke tempat terendah dalam jalur yang hampir lurus. Pola ini sering ditemukan di daerah pesisir daratan yang relatif muda dengan lereng asli yang cenderung ke laut. Nah, selanjutnya ada pola ke-8 atau pola yang terakhir ada pola pinnate. Pola aliran sungai pinnate memiliki anak sungai kecil yang sejajar dan mengalir hampir sejajar ke sungai utama, membentuk sudut lancip, dan pola ini mirip sisir. Biasanya ditemukan di topografi yang memiliki lereng curam seperti daerah pegunungan ataupun daerah yang memiliki kontur berkelok-kelok. Oke, di sini saya akan membahas tentang manfaat dan upaya konservasi sungai. Nah, yang pertama-tama saya akan membahas tentang manfaat terlebih dahulu. Contohnya seperti sumber air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri. Nah, yang kedua ada sarana transportasi, itu khususnya di daerah pedalaman atau terpencil. Nah, yang ketiga ada habitat ekosistem, menjadi rumah bagi berbagai flora atau fauna. Nah, yang keempat ada sumber energi, berguna membangkit listrik tenaga air seperti PLTA. Oke, yang kelima ada rekreasi dan pariwisata, itu seperti tempat wisata alam. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang upaya konservasi sungai. Nah, contohnya yang pertama ada mengurangi pencemaran, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai. Nah, yang kedua ada reboisasi daerah aliran sungai. Nah, menanam pohon di sekitar sungai untuk mencegah erosi. Nah, yang ketiga ada pembuatan sanitasi yang baik. Nah, itu mencegah limbah rumah tangga langsung masuk ke sungai. Yang keempat ada pemeliharaan bantaran sungai dengan membuat tanggul alami atau buatan. Oke, selanjutnya yang kelima, pendidikan dan sosialisasi masyarakat. Nah, meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga sungai. Kita kini rasiongan pemenaan air hujan sebagai sensor kisah air. Pada 8 Mei 2025, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut kisah air dan ketahanan pangan yang semakin parah akibat perubahan iklim. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan bahwa suhu rata-rata di Indonesia pada 2024 mencapai 27,52 derajat Celcius dengan anomali plus 0,81 derajat Celcius dibandingkan periode normal semula. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan pasokan air melimpah saat musim hujan namun langka saat kemarau. Sebagai solusinya, BMKG merekomendasikan restorasi sungai dan pemenahan air hujan untuk mengatasi krisis air secara berkelanjutan. Kata-kata hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.